Guys, jumpa kembali dengan YouTuber NKRI. Ada berita baik teman-teman untuk kita semua yang selalu mantengi channel YouTuber NKRI dan tentu saja channel-channel yang tetap menjaga kewarasan publik kita. Tentang apalagi kalau bukan P21. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin telah memberikan keterangan pers didampingi oleh Kombes Budi Hermanto bahwa P21 sudah di tangan para penyidik. Tinggal menunggu koordinasi komunikasi tentang pelimpahan tanggung jawab, yaitu apa? Berkas seluruhnya dan tentu para tersangka. Ini kabar menggemparkan kita semua dan kita semua kaget teman-teman. Apa yang diolok-olok oleh Roy Suryo dan tentu kuasa hukumnya Refli Harun dan yang lain-lainnya menurut saya sudah tidak mempan lagi. Jadi apa yang mereka sesumbarkan bahwa P21 itu batal, kemudian Ugroseno juga katakan P21 itu tidak akan berani dikeluarkan oleh jaksa, dan juga analisis-analisis yang mengatakan bahwa P21 itu jauh panggang dari api. Semuanya itu ternyata hanya gimmick-gimmick yang makin mempertontonkan kepada kita tidak benar. Dan itu semua sontoloyo. Nah teman-teman, kabar ini tentu saja mengagetkan kita semua, dan karena kita kaget, maka pastinya ini adalah kabar A1 dan benar. Dan saya ingin katakan teman-teman bahwa ini adalah proses penegakan hukum dan ini bukan kriminalisasi, dan dalam konteks ini baik polisi maupun jaksa tidak bisa disetir, tidak bisa diintervensi, apalagi ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, apalagi oleh kata-kata yang penuh cacian makian dari para tersangka. Ini merupakan batu ujian yang sangat menarik dan sekaligus menunjukkan independensi dan konsistensi para penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, untuk menolong kita memastikan bahwa siapa yang memang berbuat melawan hukum harus bertanggung jawab, jangan lari dari tanggung jawab, dan kemudian siapa yang menjadi korban harus memang menjadi orang yang bertanggung jawab terkait dengan nama baiknya dipulihkan. Nama baiknya dalam konteks korban harus dipulihkan, yaitu Pak Joko Widodo. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sekali lagi terima kasih atensinya. Tetap jaga kewarasan publik agar kita tidak mudah termakan hasutan, bujukan, rayuan dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Kita akan simak keterangan pers yang disampaikan oleh Kombes Budi Hermanto bersama dengan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin tepatnya. Kita simak teman-teman. Permasalahan dimaksud. Kemudian yang kedua, tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kemudian yang ketiga, atas pelaporan tiga ini pertanyaannya sama semua, yang banyak, yang nanyanya banyak tapi pertanyaannya sama semua. Kayaknya sepakatan ini, tektokan ini ya. Nyerempet curang. Baik.
Rekan-rekan sekalian, saya harus menjawab apa yang dipertanyakan oleh rekan-rekan. Pertama terkait dengan putusan peradilan pada PN Jakarta Selatan sehubungan dengan korban saudara Andri Yunus. Tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kami akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Sebagai penegak hukum, tentunya kami akan berpedoman pada hal tersebut, dan kami akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan permasalahan dimaksud. Kemudian yang kedua, tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 Roy Suryo. P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kemudian yang ketiga, atas pelaporan 20 ribuan bisa habis. Oke teman-teman, clear ya bahwa apa yang disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin ini ya, dengan pendahuluan alhamdulillah. Ini kalau kita kembali ya, mengingat bulian dari Roy Suryo yang tidak terima kalau Kombes Budi, ya kita doakan ya. Ini menurut saya ya akhirnya memang doanya Kombes Budi diijabah ya, artinya dijawab oleh Allah, oleh Tuhan ya. Dan ini menurut saya merupakan berita yang mengagetkan kita dan sekaligus menggemparkan jagat media sosial kita, bahwa apa yang didoakan ya, diminta untuk kita doakan oleh Kombes Budi itu memang akhirnya dapat kita dengar ya kepastiannya oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Kombes Iman Imanuddin, yang mengafirmasi apa yang dikatakan oleh Kombes Budi Hermanto sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan kata surprise itu juga bukan soal ulang tahun, teman-teman. Itu biasa saja. Tapi karena tendensinya sudah negative thinking, maka Ahmad Kosinudin, kemudian Roy Suryo itu menganggap itu sebagai tindakan atau pernyataan dari pimpinan Polri, khususnya Polda Metro Jaya, yang tidak sepatutnya dikatakan. Padahal itu sesuatu yang biasa saja dan tidak punya tendensi apapun. Dan surprise itu ya terbukti hari ini lewat konpres yang disampaikan oleh kedua pimpinan dari Polda Metro, dalam hal ini Direskrimum Kombes Iman Imanuddin dan Kabid Humas Polda Metro, yaitu Kombes Budi Hermanto. Nah, kembali teman-teman, pernyataan Kombes Iman Imanuddin juga menarik. Paling tidak kita sudah menangkap pesan bahwa sudah di tangan kepolisian P21 itu, dan yang sedang dilakukan koordinasi dan komunikasi itu adalah pelimpahan seluruh tanggung jawab beserta dengan para tersangka. Ini ya Mas Roy, Anda dengar baik-baik, Mbak Tifa, Anda dengar baik-baik, pelimpahan tersangka segera akan menjadi konsekuensi terkait dengan pernyataan jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum bahwa mereka sudah tidak lagi mempersoalkan apakah revisi itu masih kurang di sana sini, karena jelas dari jaksa semua sudah lengkap dan sudah dipahami, dan tinggal ya pelimpahan tanggung jawab dari kepolisian kepada kejaksaan, termasuk juga pelimpahan para tersangka. Aduh, Mas Roy, Anda siap-siap untuk ya paling tidak ada dua kemungkinan teman-teman. Dan saya punya
ya tentu kita mengedepankan praduga ya, bukan menuduh. Kemungkinan untuk ditahan itu bisa jadi ya. Mengapa? Karena kalau konstruksi hukumnya seperti yang kita sudah ikuti pemberitaannya di media sosial kita, bahwa pasal yang sangat memberatkan itu adalah perlawanan hukum terkait dengan Undang-Undang ITE, maka poin kritikalnya itu adalah pasal 32 dan 35 dengan tuntutan hukumnya itu adalah 10 sampai 12 tahun penjara, dan itu biasanya teman-teman akan disertai dengan penahanan, dan waktu penahanan sampai ke persidangan itu biasanya bagi jaksa sesuai dengan aturan yang ada 50 hari itu akan ditahan, dan setelah itu ya persidangan harus dilakukan dengan jaksa penuntut umum sebagai dominus litis atau sebagai yang sekarang menjadi leader untuk membawa ini ke persidangan. Mas Roy, menurut saya Anda siap-siap saja. Kurangi koar-koar di media sosial, bahkan serang sana serang sini, membuli ya habis-habisan aparat penegak hukum, dan bahkan meneror, mengancam. Menurut saya sudah tidak faedahnya lagi, tidak berfaedah apa-apa. Karena yang menjadi poin kritikalnya itu adalah penegakan hukum ini dipastikan akan sampai ke proses penuntutan dan tercapailah apa yang kita harapkan semua, yaitu kepastian hukum, agar korban dipulihkan nama baiknya ya, kemudian pelaku jangan sampai lari dari tanggung jawab. Nah, teman-teman, apa yang di konferensi perskan oleh Polda Metro Jaya ini merupakan jawaban atas kesangsian yang selama ini kita selalu ya dengar dari kubu Roy Suryo. Bahkan ada kesan intervensi yang luar biasa dari kekuatan-kekuatan politik tertentu, bahkan sudah tendensinya ya ada orang top, orang besar, dan ada aktor intelektual yang sengaja bermain di air yang keruh atau memperkeruh air agar ya Roy Suryo bisa bebas dari jeratan hukum. Bahkan ya ada intervensi dari beberapa orang yang jelas-jelas statement-statementnya itu mengganggu penegakan hukum. Tetapi hari ini semua terjawab, dan ini merupakan bukti bahwa kepolisian dan kejaksaan Republik Indonesia tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun atau siapapun. Dan ini sekaligus merupakan jawaban terkait dengan apa yang selama ini kita sudah dengarkan, betapa kecewanya Pak Jokowi ya sebagai mantan presiden 2 periode ya tidak punya daya apa-apa. Untuk apa? Untuk meminta haknya itu dijaga, marwahnya dilindungi oleh negara atau oleh konstitusi atau oleh peraturan yang ada. Padahal beliau adalah mantan presiden. Bayangkan saja teman-teman, seorang mantan presiden dikuyu-kuyu habis-habisan, difitnah, dihina, dicemarkan nama baik, dan begitu nista dengan pandangan-pandangan dan kalimat-kalimat yang sudah tidak lagi mengindahkan hak asasi manusia. Tetapi ya, apa yang selama ini kita duga bahwa kasus ini akan melempem itu terjawab sudah, karena ternyata ya memang ya dalam waktu dekat yang dibully habis-habisan oleh Roy Suryo, oleh siapa lagi, Ahmad Kosinudin, oleh TI Guru ya dari Garut ya, semuanya itu kompak dalam nyanyian paduan suara yang sama. Untuk apa? Untuk mengglorifikasi sesuatu yang ternyata hari ini terjawab, bahwa semua yang dirumorkan itu ya, bahwa Kombes Budi dalam waktu dekat itu sudah lewat bulan Juni, dan hari ini sudah tanggal 2 teman-teman, dan inilah jawabannya, bahwa kepolisian ya Polda Metro Jaya sudah mengantongi ya surat P21, dan akan ada koordinasi dan komunikasi untuk memastikan pelimpahan ya dari tanggung jawab, termasuk pelimpahan para tersangka dengan ditahan karena tuntutannya 10-12 tahun penjara, itu sangat masuk akal. Akan segera kita ikuti berita-beritanya hari-hari ke depan ini. Nah teman-teman, jangan lewatkan berita-berita yang tentu saja semakin membuat kita geger dan gempar
pastikan bahwa kita semua tetap menjaga kewarasan publik kita agar suara-suara sumbang yang meragukan ya keberanian kepolisian dan kejaksaan semuanya tertepis, dan hari ini semuanya ada dalam informasi valid dan benar. Dan karena itu teman-teman, mari dukung penegakan hukum dan support terus kepolisian dan kejaksaan untuk ya menegakkan supremasi hukum di atas mereka-mereka yang jelas-jelas kerjanya cuma memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik, dan melakukan manipulasi data elektronik secara tidak bertanggung jawab. Inilah jawaban saya teman-teman dan komentar saya, dan sekaligus kita berbahagia sama-sama karena kebenaran pada akhirnya memang menemukan jalannya yang sebenar-benarnya. Salam hormat YouTuber NKRI.